Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matina baina qulubil mu'minin wa atma'innat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah, ikhwan fillah, wabil khusus jamaah AHM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana pada saat ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhitung bilangannya, baik di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan kita di atas dunia ini, baik itu bekerja, berusaha, terkhusus ibadah kita. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih ilahi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, jamaah AHM yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita renungkan untayan-untayan mutiara, yang mana untayan mutiara ini kita ambil dari dalam kitab Nashul Ibad. Di dalam bab 3 ada satu gaul daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang mana gaul daripada Sayyidina Ali ini, ucapan daripada Sayyidina Ali ini bisa menjadi renungan buat kita sebagai umat manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini. Sayyidina Ali mengatakan, inna min na'imi dunya yakfika al-islamu ni'matan. Sesungguhnya dari nikmat-nikmat dunia yang ada, nikmat dunia yang ada ini begitu banyak. Hidup tidak lepas daripada karunia dan nikmat daripada Allah. Makan adalah satu kenikmatan, minum pun kenikmatan. Mempunyai pasangan hidup adalah suatu kenikmatan, punya anak kenikmatan, punya rumah kenikmatan, tidur kenikmatan, bahkan sakit pun adalah satu kenikmatan. Akan tetapi kata Sayyidina Ali, dari semua nikmat yang ada, yakfika, cukuplah buat kalian, al-islamu ni'matan, cukuplah buat kalian menjadi umat Islam ada satu kenikmatan buat kalian. Kenapa menjadi umat Islam itu ada satu kenikmatan? Ini kalau kita jabarkan begitu panjang, menjadi umat Islam itu ada satu kenikmatan yang begitu besar. Kalau kita menarik dari sisi ajarannya, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang luhur. Tidak ada yang dapat mengalahkan keluhuran daripada ajaran Islam. Islam itu adalah inna dina indallahil Islam, agama yang dibenarkan oleh Allah. Islam itu adalah waraditu Islam madinah. Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah, baik berupa ajarannya yang menuntun kita untuk senantiasa berbuat baik. Ajaran Islam menuntun kita untuk selalu menjaga kebersihan. Ajaran Islam kita menuntun kita untuk saling memaafkan dan lain sebagainya. Banyak, sangat teramat banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam. Sehingga tidaklah aneh kalau kita mengikuti perkembangan zaman saat ini di berbagai media, apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Satu contoh, petinggi
yang ada di negara Perancis mengatakan wanita-wanita yang sedikit sekali terpapar terkena COVID itu adalah wanita-wanita muslimah. Bahkan di Cina sendiri yang bersebelahan dengan Wuhan, mereka bingung, ada satu perkampungan, satu daerah yang bersebelahan dengan Wuhan, nyaris tidak ada di daerah tersebut yang terkena COVID-19. Sehingga pejabat setempat mengunjungi, mendatangi tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut semuanya berpendudukan beragama Islam. Mereka bertanya, pejabat tersebut bertanya, kenapa di sini nyaris tidak ada orang yang terpapar terkena virus corona? Mereka menjawab, karena kami muslim. Ada apa dengan Islam? Karena dalam Islam, jangankan memakan makanan yang menjijikan, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, bahkan makanan yang halal pun ketika cara penyembelihannya salah pun bisa menjadi haram. Begitu juga ajaran Islam mengajarkan kebersihan. Bukan hanya ketika makan baru cuci tangan. Di Islam, mencuci tangan, mencuci wajah, membasuh muka, menghirup air hidung, yang dalam ilmu medis tempat-tempat virus itu ada di 3 tempat. Hidung, mulut, dan mata. Plus tangan. Semua itu terbasuh dalam Islam ketika melaksanakan perintah sholat 5 waktu yang diawali dengan berwudu. Jadi ajaran Islam, ajaran yang penuh dengan keselamatan, kesehatan, perdamaian, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat dari pemimpinnya, dari pemimpin Islam. Kalau kita dari segi pemimpin Islam itu baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang tidak pernah membinasakan umatnya. Seorang pemimpin yang peduli terhadap keadaan umatnya. Seorang pemimpin yang selalu berupaya untuk memberikan kebahagiaan hidup buat umatnya dunia dan akhirat hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin yang penuh dengan kesabaran, sifatnya pemaaf, penyayang, penyantun, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kita akan dapati di dalam Al-Quran risalah-risalah perjalanan para nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Kita akan mendapati di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam yang Allah utus untuk Bani Israel dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa menyeru kebaikan untuk Fir'aun beserta bala tentaranya untuk menyembah Allah, tidak melawan ketentuan-ketentuan Allah. Saat Fir'aun dan bala tentaranya enggan menolak seruan dan ajakan Nabi Musa, bahkan memerangi Nabi Musa, maka Nabi Musa menyerahkan urusannya kepada Allah. Lalu Allah binasakan mereka. Allah binasakan Fir'aun beserta bala tentaranya. Kita lihat lagi contoh yang terjadi pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah, menerima ketentuan Allah. Dan saat anak kandungnya pun enggan mengikuti seruan ajakan daripada ayahnya, Nabi Allah Nuh serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah binasakan kaum daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Allah Saleh yang Allah utus untuk kaum Samud. Di saat kaumnya diajak untuk beriman kepada Allah, menerima ketentuan Allah, mereka enggan, menolak. Nabi Saleh serahkan urusannya kepada Allah, Allah kirimin petir, Allah bumi hanguskan kaum Samud. Tetapi lain dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik umatnya yang enggan, menolak, membangkang, tidak pernah dibinasakan, tidak pernah dicelakakan oleh Rasulullah. Satu contoh, di saat Rasulullah berdakwah ke Taif, dengan harapan penduduk Taif menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh sukacita, apa yang didapati oleh Rasulullah? Bukan sambutan hangat, melainkan cacian, makian, hinaan, bahkan lemparan batu. Hingga malaikat Jibril melihat keadaan Rasulullah diperlakukan seperti itu pun,
Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu, mohon kepada Allah. Semudah aku membalikan telapak tangan ini, aku akan binasakan kaum ini. Aku binasakan negeri Taif ini beserta penduduknya masuk ke dalam perut bumi. Mendengar itu Rasul mengatakannya, Jibril, Allah utus aku bukan untuk membawa bencana. Allah utus aku untuk rahmatan lil alamin. Seandainya mereka saat ini tidak beriman kepadaku, niscaya anak dan cucu mereka lah nanti yang akan beriman kepadaku. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu indahnya sifat Rasulullah, pemaafnya, perjuangannya. Bahkan masih banyak lagi keutamaan, kemuliaan, rasa cinta, kepedulian Rasulullah kepada umatnya. Banyak, masih banyak lagi. Belum lagi cerita akhiratnya nanti dan lain sebagainya. Maka intinya, beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Maka banggalah kita menjadi umat Islam. Tunjukkan identitas kita sebagai umat Islam. Jangan mengaku Islam, tapi kita jauh daripada tauladannya Rasulullah. Kita mengaku Islam, pakaian kita nggak Islami. Kita mengaku Islam, tetapi justru budaya-budaya asing yang kita ikuti. Kalau kita mengaku Islam, harusnya kita bangga mengikuti seluruh ajaran yang terdapat dalam kaidah Islam. Di Eropa sendiri, mereka berbondong-bondong masuk Islam dikarenakan setidaknya kalau kita ingin melihat angka kematian di Eropa itu disebabkan berbagai macam hal. Di antaranya disebabkan minuman keras, disebabkan narkoba, disebabkan penyakit-penyakit AIDS, penyakit-penyakit kelamin, yang mana kehidupan mereka begitu bebas. Mereka ingin lari dari budaya mereka, sehingga mereka mendapati Islam. Ternyata di Islam, seluruh kehidupan umat manusia dituntun untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada seks bebas dalam Islam. Jangankan model hubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan. Kita jalan berdua dengan seorang wanita atau yang lain jenis tanpa adanya ikatan, hukumnya haram. Memandang pun haram. Kalau kita ingin memiliki wanita tersebut, Islam mengajarkan untuk kita menikahi dia terlebih dahulu, kita angkat derajatnya. Udah begitu juga minuman keras dan lain sebagainya. Semua itu adalah hal-hal yang benar-benar diharamkan dalam Islam. Inilah kenapa saya katakan indahnya agama Islam. Dan masih banyak lagi tafsiran-tafsiran lain kenapa kita harus menjadikan Islam menjadi nikmat yang paling besar buat hidup kita. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan, wa inna mina syughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dari segala kesibukan, dan sungguhnya kesibukan yang ada cukuplah ketaatan kita kepada Allah menjadi kesibukan kita. Karena hakikat hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Hakikat hidup ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak hanya terikat hanya pada sholat, puasa, dan lain sebagainya. Beribadah kepada Allah cangkupannya luas. Cangkupannya begitu luas. Akan tetapi perlu digarisbawahi, mencari rezeki itu memang ibadah. Tetapi jangan sampai kita mengejar dunia, kita melupakan akhirat kita. Karena berapa banyak orang mengejar dunia, tapi mereka melupakan akhiratnya. Mali dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Diperbolehkan kita mencari rezeki, mencari karunia Allah di dunia ini, seakan-akan kita hidup abadi. Silakan. Tapi wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kita harus persiapkan untuk amal akhirat kita, bekal akhirat kita harus persiapkan seakan-akan kita mati esok hari.
Lebih dahsyatnya lagi, orang disebabkan dunia sampai dia melupakan akhiratnya. Dia lupa dirinya akan dihisab. Ingin jabatan tinggi, dihalalkan segala cara. Ingin menjadi orang kaya, menghalalkan segala cara. Mereka lupa jabatan, harta, apapun, titel dunia yang ingin dicapainya, semua itu akan ditinggalkan. Justru sebaliknya, apa yang telah kita raih nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah segala aktivitas dunia kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Niat untuk beribadah kepada Allah, niat untuk ketaatan kepada Allah, niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan makan pun kita niatkan untuk ketaatan kita kepada Allah. Tidur pun kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah. Begitu juga mencari rezeki, kita niatkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada kita. Wa inna minal ibrati yakfika wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Dari seluruh contoh nasihat yang ada, cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Karena hidup bagi manusia akan berakhir dengan kematian. Yang mana sama-sama kita tahu, kematian tidak mengenal tempat dan waktu. Kematian tidak mengenal tua maupun muda. Kematian tidak mengenal status dunia, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, dan lain sebagainya. Kematian tidak mengenal itu. Kematian hanya mengenal satu tugas, memisahkan ruh dari jasad manusia. Yang menjadi renungan kita, kita tahu pangkat hidup adalah mati. Persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kematian kita? Al-mautu babun wa kullu nasin dakhil. Kematian itu laksana sebuah pintu, yang mana semua manusia pasti masuk ke dalam pintu kematian itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan menjumpai kematian kita. Kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu, ma'asyal hadirin jamaah AHM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Rasulullah mengatakan, akhiru dzikra min hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang umur kita dalam berkah, bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lindungi kita dari segala mara bahaya, musibah, malapetaka, segala macam penyakit. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat bala, bencana, virus corona ini dari atas bumi ini. Dan Allah kembalikan keadaan dunia ini, keadaan bumi ini seperti sedia kala, sehingga kita dapat bersilaturahmi seperti sebelumnya. Dan mudah-mudahan jamaah AHM senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan Al-Fajr juga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah. Dan mudah-mudahan lain waktu kita akan bertemu. Ini saja dari Al-Fajr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.